Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan ketahanan nasional Indonesia, dimulai dari Muhammad Bilal Nur Hidayah. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam tanda kurung TAMNAS, Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Reflan. Secara ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power. Harris J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, ia menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai the element of national powers, yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosiokultural, dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Astagatra dan pendekatannya menggunakan pendekatan Astagatra. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk, tantangan, dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an, sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Di tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tersebut, maka gagasan tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia, serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang terus menguat. Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial, budaya. Pertama yang dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKAD. Secara konseptual, pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibanding sebelumnya, yaitu ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial. Dan menurut konsepsi tahun 1968 dan 69, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedangkan pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karisma. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur ketahanan nasional terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Penduduk yaitu tanpa adanya penduduk, sebuah negara mustahil mencapai tujuan nasionalnya karena sebuah bangsa pada dasarnya merupakan sebuah kelompok masyarakat yang bergerak bersama mencapai satu tujuan. Wilayah yaitu tanpa adanya wilayah, negara dan bangsa akan kehilangan identitasnya. Sumber daya alam yaitu sumber daya alam merupakan salah satu senjata utama dalam mempertahankan diri di bidang ekonomi serta menjaga harkat dan martabat suatu negara terutama dari intervensi asing. Next. Ideologi, yaitu ideologi merupakan senjata sebuah negara yang menyatakan identitas dirinya dan menjadikannya berbeda dengan bangsa lain yang menjadikannya unik. Politik, yaitu politik merupakan sebuah cara untuk mencapai
kebutuhan bersama di tengah keberagaman kebutuhan tanpa menimbulkan perpecahan. Ekonomi merupakan unsur ketahanan yang menopang keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Sosial budaya menyangkut identitas atau jati diri masyarakat yang membangun sebuah negara yang tanpanya sebuah negara akan kehilangan identitasnya sendiri. Pertahanan dan keamanan, yaitu kedua unsur ini memastikan bahwa sebuah negara dapat kondusif dari berbagai ancaman baik dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putri. Pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengertian ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode atau pendekatan, dan ketahanan nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara. Sebagai kajian akademik, kita tidak menggunakan konsepsi ketahanan sebagai doktrin, tetapi sebagai kondisi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Astagatra yang meliputi Trigatra dan Pancagatra. Ketahanan nasional merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Amandemen atas UUD 1945 serta adanya rencana perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila tetap ditempatkan sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945 sebagai cita hukum. Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif. Next. Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan sistem politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik yang dititik beratkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten, dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasar terjamin. Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bila. Globalisasi dan ketahanan nasional. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi yang pendekatan semakin penting di era global. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena bertambah banyaknya bentuk ancaman sebagai akibat dari semakin tingginya intensitas hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipersepsi sebagai ancaman, hakikatnya merupakan akses dari pengaruh gejala global tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Ican. Sebelum masuk pada analisis kasus ketahanan nasional Indonesia dalam aspek sosial budaya, saya akan menjelaskan terkait ketahanan nasional tersebut. Ketahanan dalam aspek sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan
nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kebudayaan merupakan gambaran seluruh cara hidup yang melembaga dalam suatu masyarakat yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku, dan tingkah laku tersebut dapat dipelajari. Dengan demikian, ketahanan sosial yang dibentuk oleh kekuatan kebudayaan tertentu bisa dipelajari dan diupayakan untuk meningkatkan kualitasnya. Next. Menurut Konjaraningrat, nilai budaya bangsa Indonesia mengandung 4 konsep, yaitu yang pertama, manusia itu hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakat, dan alam semesta sekitarnya. Yang kedua, segala aspek kehidupan manusia pada hakikatnya tergantung kepada sesamanya. Yang ketiga, manusia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, yang terdorong oleh jiwa-jiwa sama rata, sama rasa. Yang keempat, manusia sedapat mungkin untuk bersifat konform, berbuat sama dan bersama dalam komunitasnya, yang terdorong oleh rasa sama tinggi dan sama rendah. Next. Untuk mendukung semua itu, semangat kebangsaan, kepedulian berbudaya, dan kemauan menjadi masyarakat global yang berbudaya dan bermartabat, mengembangkan tanggung jawab, reaktualisasi terwujudnya budaya malu, keuletan, kemandirian, dan hal-hal semacam itu, merupakan fitur-fitur budaya dan kebudayaan yang perlu terus ditumbuh kembangkan, mulai dari diri sendiri, lingkungan, sampai pada tatanan nasional. Jadi, untuk mendukung sebuah ketahanan nasional, kita harus bisa menjaga budaya itu dan melestarikan budaya itu sendiri agar tidak punah dan diambil oleh negara lain. Misal dengan membuat hak paten atau membuat hak cipta, mengumumkan pada dunia bahwa itu adalah hasil karya kita. Selanjutnya, untuk bagian analisis kasus dilanjutkan oleh Muhammad Alam Al-Haris. Analisa kasus tentang pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam aspek sosial budaya. Wayang kulit. Siapa yang tidak kenal dengan wayang kulit? Semua orang di berbagai penjuru tanah air tentu mengetahui bahwa kebudayaan wayang kulit merupakan warisan kebudayaan Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Namun, tahukah kalian bahwa kebudayaan wayang kulit pernah diklaim Malaysia sebagai kebudayaan mereka? Malaysia beranggapan banyaknya peran tahu yang sudah menetap dan mempertunjukkan wayang kulit di Malaysia menjadikan wayang kulit sebagai kebudayaan mereka. Klaim Malaysia pun terbantah sejak 27 November 2003, di mana Badan PBB UNESCO mengakui bahwa wayang kulit sebagai warisan budaya asli Indonesia. Batik. Indonesia merupakan surganya batik, di mana di hampir pelosok negeri di Indonesia ada dengan ciri khasnya masing-masing. Hal ini lah yang menjadikan batik sebagai warisan budaya asli Indonesia. Namun siapa sangka batik juga diklaim oleh Malaysia, hingga pada akhirnya Indonesia melayangkan notis keberatan kepada negara tersebut sekaligus mendaftarkan batik ke UNESCO pada 3 September 2008. Adapun pengakuan yang sah sendiri bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia baru didapat pada 2 Oktober 2009. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.